dalam judulnya ditulis dengerin baik-baik. Jadi sekarang dengerin baik-baik. Tidak lantas karena ahli sunnah wal jamaah itu percaya dengan adanya karomah. Lantas karomah-karomah yang tidak tahu sababiyahnya, untuk apa tujuannya, karena apa adanya, itu juga kami harus percaya tanpa harus berpikir. Kalau dibandingkan dengan kisah Ashabul Kahfi yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, yang tanpa diverifikasi lagi seorang muslim itu pasti percaya, karena itu Allah sendiri yang menyampaikan. Terus karomah-karomah yang sebagian besar dari orang-orang ini klaim itu tercatat di kitab apa? Yang konon katanya bisa nyurat-nyuratin malaikat dalam kubur, sampai orang yang berdosa itu tercancel gitu dosanya hanya karena dapat pesan dari si Khabib ini gitu ya kan, mendemin api neraka. Terus sampai anak-anaknya itu dari yang cikal sampai yang bontot bisa terbang sampai nembus genteng itu. Dan kalau menurut pemahaman saya yang saya kaji, karomah itu bukan sesuatu hal yang bisa disetir. Kayak misalkan amal-amalan tertentu yang bisa didawamkan dan dipergunakan saat dibutuhkan, kayak hikmah. Karomah itu adalah sesuatu yang istimewa, yang bahkan bisa dikatakan mustahil, yang betul-betul terjadi karena adanya pertolongan Allah untuk hambanya yang soleh. Itu karomah. Apalagi yang mengklaim yang punya karomah ini adalah dia atau mereka yang meyakini kalau satu daripadanya yang bejat sekalipun itu lebih mulia daripada 70 orang soleh yang biasa-biasa saja, ya kan? Terlepas dari keimanan itu kan, karena percaya kepada Khabib ini tidak termasuk dalam rukun Islam loh. Itu sudah tidak dapat dipikirkan dengan akal sehat buat saya ya. Kalau Anda percaya itu silahkan saja, tapi silahkan Anda mau mengklaim Anda bisa terbang, bisa tembus dalam bumi, bisa jalan di atas air, bahkan walaupun itu cuma omongan dan tanpa bukti, secara kasat mata hanya keluar dari mulut Anda sendiri, silakan. Akan tetapi ketika dampaknya itu hanya menjadi pembodohan dan sama sekali tidak menjadi sumber inspiratif, apresiasi, menjadi sebuah motivasi untuk umat, hanya untuk bertujuan agar umat-umat itu menganggap Anda itu betul-betul seorang wali, seseorang yang harus senantiasa dimuliakan. Enggak, buat saya enggak. Buat saya ya, kalau yang lain silahkan saja. Kembali kepada cara pemikirannya masing-masing. Enggak, kalau buat saya. Karena bagi saya, hukum Allah, hukum Islam yang hakiki itu tidak memandang otoritas Anda di dunia, tapi kualitas Anda. Ya. Lagipun apa hubungannya menjadi ahli sunnah wal jamaah dengan meyakini karomah-karomah dari para Habib? Buat saya nggak ada sangkut pautnya itu. Apalagi dari orang-orang yang mengklaim sanjungannya
adalah seseorang yang punya karomah, dikatakan al-faqih muqaddam, yang bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam dengan menaiki kambing. Buat saya pribadi itu terkesan melecehkan. Kenapa? Kebenarannya tidak terverifikasi. Kalau itu adalah sebuah kebenaran, buktikan. Tidak hanya datang dari satu golongan. Saya juga bisa bilang kalau saya mi'raj dalam satu hari satu malam itu 700 kali. Boleh dong kalau kayak gitu. Dan jangan tanya bukti. Belajarlah buat waras. Justru dengan Anda meyakini hal-hal yang tidak jelas sababiahnya, apa tujuannya, pertanyakan kembali akidah Anda. Dikit-dikit sekarang ceramah habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, khayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karamah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karamah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Itu Ashabul Kahfi tidur di dalam goa. Jadi awalnya gara-gara mereka hamba-hamba Allah yang soleh, ada raja zalim saat itu. Raja zalim ini setiap yang beriman dibunuh sama raja. Akhirnya Ashabul Kahfi mereka kabur, lari sampai ke goa. Jumlah mereka yang paling kuat saminuhum sab'atun saminuhum kalbuhum. Kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, aku termasuk yang tahu jumlah mereka. Ada 8 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya. Lari mereka ke goa. Begitu sampai ke goa, dibikin tidur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama tidurnya? Sehari, 2 hari, 3 hari. 300 sinina wazdadu tis'a. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 309 tahun, seperti zahirnya ayat. Itu salah satu dalil karamah terjadi di Al-Quran. Kira-kira jelas apa kagak? Berarti yang bilang karamah khurafat itu ngopinya kurang jauh. Pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Waduh, ini anak durhaka. Makanya nih yang suka ngeharamin ziarah, hati-hati tuh. Yang suka bid'ah-bid'ahin ziarah, nanti tahu-tahu makam orang tuanya di mana lu nggak tahu lagi. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Saya pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum, bismillah. Bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gum, bismillah. Bangkit. Kamu ini bukan mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif. 1 nafas 7.000 kali. Itu 1 nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau 1 nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ibadah yang lain. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub. Ana linari jahim udfiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam.
Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama Oli. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Abu Bakar At-Tos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bayangkan, kita baca Yasin berapa? Paling 2 kali lah mentok azan isya sudah, atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru isya. Waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak.